Namun makna dari perempuan berkemajuan mencerahkan bangsa sendiri itu apa, Bu? Ya, jadi kalau makna di sini sebenarnya ada 3 kata kunci ya kalau dilihat. Satu, perempuan berkemajuan. Yang kedua, mencerahkan ya. Jadi perempuan berkemajuan, gerakan pencerahan itu masuk visi tadi ya. Yang pencerahan ini sebenarnya keputusan Muktamar Muhammadiyah 1 abad di Jogja 2010 yang kita ambil menjadi visi visi Aisyah abad kedua. Nah, yang ketiga itulah peradaban bangsa. Maka para perempuan berkemajuan, perempuan Aisyah ini adalah akan memberikan warna ya, akan mewarnai, berikan spirit agar peradaban ini kan sebenarnya kemajuan ya. Ada di situ ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, ya budaya yang maju lah ya. Ada pengetahuan teknologi, ada nilai-nilai, ada moral, ada norma. Yang di sana banyak sekali aspeknya ya. Paling enggak kalau bicara budaya ya ada 7 aspek kehidupan, ekspresi kehidupan ya. Ini adalah kehidupan yang maju itu. Nah, perempuan berkemajuan sendiri apa ya, tadi pertanyaannya sudah dirumuskan ya dalam dokumen, tapi kalau bicara dokumen resmi organisasi sebenarnya tidak baru tahun 2015 kemarin ya. Muhammadiyah itu udah lama gitu ya, ada rumusan-rumusan dokumen yang menjadi pegangan, itu adalah ideologi ya, pegangan seluruh warga Muhammadiyah, warga Aisyah ya, baik Muhammadiyah laki-laki maupun perempuan, yang senior maupun yang masih remaja seperti Mbak Kaska ini, itu kan semuanya ideologi ya. Jadi sudah lama, bahkan kalau di Aisyah itu sejak 39 itu ada rumusan namanya istri yang berarti gitulah ya, istri yang berarti. Menarik di sana salah satunya apa? Bahwa bayangkan tahun 39 ya, bahwa perempuan itu boleh pergi tanpa mahram, kondisinya aman ya, karena perempuan kan saat itu sudah pergi kongres sampai ke Bengkulu misalnya ya, keluar Jawa gitu. Nah, sebenarnya ada dokumen-dokumen yang resmi di Muhammadiyah, kemudian ada di Tarjih itu ada namanya Adabul Mar'ah fil Islam ya, kenal ya Adabul Mar'ah fil Islam tahun 76. Ini juga sebenarnya menggambarkan, merefleksikan tentang perempuan berkemajuan saat itu, karena disitulah Muhammadiyah sudah memberikan ruang bahwa menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah Al-Maqbulah, maka perempuan boleh jadi pemimpin, boleh menjadi hakim, dia kerja di ruang publik, tapi juga tetap bersama-sama suami dan anggota keluarga lainnya untuk memperkuat, mewujudkan keluarga sakinah ya. Ini kemudian ada lagi dokumen dokumen fikih perempuan gitu ya, dokumen fikih keputusan tarjih ini. Ada juga keluarga sakinah, itu juga keputusan tarjih. Kalau sudah namanya keputusan tarjih, berarti ini adalah faham Islam yang berkemajuan, yang di dalamnya sesuai dengan manhaj ya, metodologi yang digunakan dalam tarjih, pendekatannya bayani, yang seluruhnya harus mendasarkan kepada teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah yang dengan menggunakan rasional. Ya, Kiai Dahlan menyampaikan bahwa itu adalah pemikiran yang murni ya, menggunakan rasional itu juga sejalan dengan ruh jiwa ajaran Islam. Ya, kemudian tadi saya sampaikan Muktamar Muhammadiyah 1 abad sudah mencanangkan adanya Islam berkemajuan, gerakan pencerahan, di dalamnya juga memuat apa? Salah satunya adalah bahwa Islam berkemajuan, gerakan pencerahan adalah apa? Islam, ajaran Islam yang memuliakan baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi ya. Nah, itulah kemudian dinamika yang selama 1 abad telah melakukan berbagai macam aktivitas yang antara lain bahwa Aisyah sebagai gerakan Islam, Aisyah sebagai gerakan perempuan digerakkan oleh kaum perempuan, meskipun sasarannya ya siapa saja ya, bahkan kemanusiaan universal. Kemudian Aisyah gerakan praksi sosial, Aisyah gerakan amal usaha, dan punya peran kebangsaan. Nah, itulah dirumuskan di keputusan Muktamar Makassar, antara lain satu menyampaikan bahwa perempuan berkemajuan adalah perempuan yang memiliki alam pikiran dan kehidupan yang maju ya. Maju kemudian tanpa ada hambatan, tidak ada diskriminasi baik struktural maupun kultural.
Ya, kalau struktural berarti apa? Ya dalam struktur, entah itu di sistem kenegaraan atau di pendidikan, di organisasi sosial, termasuk di Muhammadiyah. Jelas ya tadi sampaikan di Muhammadiyah tidak ada hambatan. Oh, kalau kultural berarti dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kalau sudah jadi kultur kan tadi jadi budaya ya. Jadi budaya sehingga ini menjadi ciri khas ya, identitas dalam kehidupan kita. Nah, ada nggak landasan nilai-nilai dasarnya bahwa perempuan itu harus maju, ya kan? Tadi maju itu kan karena apa? Karena ada memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jelas ada sebagai gerakan Islam melandaskan dalam Al-Quran ya. Al-Quran menyampaikan misalnya yang menginspirasi Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ibu Aisyah itu sudah hafal ya. Surat An-Nahl ayat 97 gitu ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, itu kan landasan ya. Siapa saja laki-laki ya siapa saja yang beramal sholih, beramal kebaikan, ya apa saja dia itu laki-laki maupun perempuan ya. Az-zakaru al-unsa itu secara biologis ya. Jadi lahir laki-laki perempuan itu sudah memiliki kesetaraan itulah ya. Dia beriman ya, maka janji Allah akan memberikan kehidupan yang baik gitulah ya, hayatan thayyibah ya, dan nanti di akhirat dapat pahala gitu. Kemudian ada lagi mengenai tadi ilmu pengetahuan ya, mungkin masih ingat ya di kuliah dulu. Ada ulul albab, ya kan? Siapa ulul albab? Yaitu hamba Allah yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi menggunakan punya lub gitu ya. Jadi memiliki kemampuan berpikir dan mengasah hati untuk apa? Ya melihat, meneliti, mengkaji seluruh fenomena alam. Nah, ini kan sebenarnya ilmu pengetahuan. Tapi didasari tadi yadhkurunallaha. Jadi ada spiritualitas ya. Nanti kemudian di ayat yang 195 tadi kan Ali Imran 190, 191, kemudian 192 sampai 109 itu doa ya, doanya para ulul albab. 195 di sana ditegaskan fastajabalahu ya. Fastajabalahu, maka Allah akan mengijabai ya. Saya akan mengijabai doa-doanya, akan menerima amaliyahnya min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan ya. Fastajabna lahu min dzakarin aw unsa ba'dhuhum mim ba'd. Nah, jadi berarti para perempuan yang ulul albab, ya, perempuan yang berkemajuan. Itu yang pertama. Jadi demikian, Mbak.